Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yuyun Widyaningsih, CGP Angkatan 11, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid di kelas karena setiap murid punya keunikan masing-masing. Mereka juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Begitupun dengan bakat, minat, gaya belajar, kebiasaan, dan pola pikir setiap murid pasti berbeda. Maka dari itu, diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar murid merasa nyaman saat belajar di kelas. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu: pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Sedangkan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa minat setiap murid itu berbeda-beda. Minat menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan profil belajar murid sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, kecerdasan, dan gaya belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu diferensiasi ataupun mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
Sedangkan diferensiasi proses merupakan proses belajar yang bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai pelajaran yang dipelajari. Serta diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada ya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan materi modul 2.1. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak.